Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini kita akan bahas lagi untuk koin-koin kripto termasuk PP dan SRP, Bitcoin dan yang lainnya ya. Oke, untuk PP hari ini mengalami penurunan ya. Untuk di harganya saat ini di 9898 dengan 50 di belakang koma. Oke, untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin sempat naik nih ya, untuk di harga 109.700 ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah katakan ya, kita fokus untuk ke short aja dulu atau sell ya. Atau untuk bearish karena memang untuk market hari ini belum ada good news ya, sehingga untuk market masih akan terdorong untuk turun ya, meskipun berusaha untuk naik. Dan tentunya untuk hari ini itu belum ada ya namanya good news ya, masih diperdebatkan beberapa bad news. Dan tentunya untuk di Timur Tengah masih ada yang namanya perang. Nah, untuk Bitcoin sendiri saat ini di harga 108.220 yang tadinya sempat ke 109.700-an. Nah, untuk hari ini memang untuk kalau kita lihat MA-nya ya, kemarin sempat untuk MA itu menandakan untuk bullish dan saat ini sudah berganti untuk bearish lagi. Apakah untuk Bitcoin bisa tembus untuk turun? Dan kemarin di paling dalam itu di 107.300-an. Apakah bisa lebih dalam lagi? Saya rasa masih bisa karena itu nanti akan di bawah 100.000. Dan tentunya untuk SRP juga mengalami kenaikan yang cukup bagus untuk beberapa hari ini ya. Dan sempat untuk di 2,34 dan saat ini mengalami penurunan ya, untuk di harganya 2,26 dolar. Nah, untuk kalian ya, untuk yang lagi pegang Bitcoin ya, untuk pegang PP ataupun SRP ya, kenaikan kemarin cukup lumayan bagus ya. Kita refresh dulu. Dan memang untuk PP sempat ya untuk mengalami kenaikan kembali ke 1023 ya dengan 40 di belakang koma. Tapi saat ini terdorong untuk turun lagi ya. Untuk SRP juga sempat di 2,34 dolar. Untuk hari ini Bitcoin ya mengalami penurunan hanya 0,51% ya, dan di harga 108.223 dolar. Nah, untuk beberapa altcoin lainnya juga mengalami penurunan untuk hari ini seperti BNB, Solana, kemudian tuh Trons, untuk Cardano, Hype ya, kemudian Sui, Chainlink itu juga mengalami penurunan. Nah, dan hari ini kalau kita lihat ya, belum ada yang namanya altcoin season. Nah, kalau kita lihat di sini masih 27/100 dan masih dikuatkan ke arah Bitcoin ya, karena memang Bitcoin ini masih menjadi fokus utama ya, di mana Mother of Crypto ini masih memimpin ya dalam seasonnya. Belum ada yang namanya altcoin season. Kalau di tahun 2021 ya, kita masih ingat altcoin season ketika Elon Musk mentweet maka Dogecoin naik ya, mentweet lagi Baby Doge muncul, mentweet lagi memes coin yang lainnya muncul. Nah, untuk di tahun 2025 memang tidak bisa seperti itu lagi ya, tidak bisa mengandalkan hype lagi tentang tweet dari Elon Musk. Memang di tahun 2025 dan banyak ya masih melihat ke tahun 2021 alias berharap masih ada yang namanya tweet dari Elon Musk ya. Memang kenaikan yang pada saat itu lebih dari 18.000 kalau kita lihat dari Baby Doge ya, dari Dogecoin itu kenaikan yang sangat luar biasa. Namun pasar ini ya sudah berkembang, market sudah berkembang ya, kesempatan nyata ya bergantung pada komunitas saat ini yang kuat ya, tim yang transparan dan infrastruktur yang sekelas institusi itu harus ada, dan ekosistem, kemudian utilitas, kemudian bukan hanya sekedar hype yang diandalkan untuk saat ini ya. Nah, beberapa hari lalu saya menemukan ya beberapa pembahasan di Cointelegraph dan beberapa media yang lain, dan saya cek ya, saya pelajari untuk tentang Nomi ya. Dan Nomi ini sudah mengakuisisi banyak bank digital ya yang ada di dunia. Dan Nomi saya cek dan saya riset ya untuk di akun X-nya ataupun
di channel Telegramnya. Kemudian ya saya cek apa itu Nomi, tentang Nomi ya. Nomi adalah platform global untuk mengembangkan dan mengelola aset digital, menggabungkan teknologi canggih, usaha strategis dan infrastruktur aman untuk memberdayakan individu dan bisnis di seluruh dunia. Platform Nomi ini dibangun oleh pemimpin dan pasar kripto yang berpengalaman. Ini untuk pemimpinnya adalah Thomas Krisky, co-founder dan chief executive officer ya untuk Nomi. Dan saya cek untuk di akun X-nya juga ini sudah 29,1 ribu pengikut. Dan tentunya untuk platform Nomi menawarkan produk ya, untuk produk berpenghasilan sekelas institusi dan baik untuk pengguna retail maupun profesional. Nah, untuk Nomi sendiri ini menyediakan beberapa produk, yaitu ekosistemnya ya, yaitu ada launch pool ya, kemudian ada crypto credit ya, atau kalian bisa kredit nih untuk di Nomi. Kemudian untuk staking di mana kalian bisa menghasilkan lebih dari 172,5% APY-nya ya. Kemudian kalian juga bisa memiliki yang namanya kartu kredit, yaitu Crypto Card by Nomi. Kemudian kalian juga bisa melakukan pembelian atau penjualan ataupun swap ya untuk di platform Nomi. Dan Nomi sendiri sudah dibahas di beberapa media, ada Cointelegraph ya, blog Ekonomi, kemudian ada Crypto News, kemudian ada Binance Square, ada The Deviant, kemudian ada Bitcoinis, kemudian ada Bitcoin News, kemudian ada Analytics Insight, kemudian ada investing.com, kemudian ada Coinpedia, kemudian ada Blockchain Reporter, kemudian ada BTCC Academy, ada Blockster, kemudian ada NullTX, kemudian ada MyToken, kemudian ada BTCC Academy, kemudian ada AI Invest, Brave New Coin, wow banyak sekali ya, ada Our Crypto Talk dan Morningstars, kemudian ada di Street Insider, kemudian ada di Apps News, kemudian ada Business Insider, Market Watch, Benzinga, TradingView, kemudian ada Globe News Wire. Wow, banyak banget ya untuk pembahasan ini, sudah dibahas banyak media, dan memang salah satunya yang saya dapati itu ada di Cointelegraph ya. Saya dapati di Cointelegraph. Dan tentunya Nomi juga dibahas di berbagai channel ya. Tentunya ini juga saya baru tahu, ternyata dia juga banyak channel yang membahas tentang Nomi. Nah, mantap sekali untuk Nomi ini, sudah banyak YouTuber yang membahasnya. Oke, saya akan coba untuk produk stakingnya di Nomi ya, dimana kita bisa menghasilkan sampai dengan 172,5% untuk APY-nya. Jadi untuk kalian juga yang ingin daftar, linknya ada di deskripsi. Kalian klik sign up ya, dan saya akan login dulu. Dan ini adalah tampilan dashboard ketika saya login. Dan untuk kalian yang sudah daftar, kemudian kalian login ya, dan kalian akan mendapati tampilan seperti ini. Saya sudah melakukan deposit sekitar 9.079,32 USD tentunya, dengan 3 kripto yaitu Bitcoin, kemudian ada XRP dan USDT. Untuk kalian ya, di sini kita bisa melakukan staking, yaitu ada pilihan fleksibel, fix, kemudian ada launch pool dan margin trading. Seperti yang kita lihat di halaman depan dari Nomi ya, kalau kita staking itu sampai dengan 172,5% untuk APY-nya. Nah, kita cek untuk di bagian fix ya, untuk APY di bagian fix. Untuk kalian yang belum melakukan deposit ya, kalian deposit dulu. Untuk depositnya di bagian menu wallet. Nah, di bagian menu wallet di sini kalian bisa memilih mau deposit dengan kripto apa nih, karena untuk Nomi sendiri sudah menyediakan lebih dari 700 aset ya. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, ada ETC, BNB, TRX, XRP. Saya melakukan deposit di BTC dan XRP dan USDT ya. Kita cek untuk USDT seperti ini. Nah, ini USDT saya depositnya di 2011 dolar ya, dan untuk Bitcoin itu di 0,44, kemudian XRP di 1022 XRP. Nah, untuk kalian ya tinggal klik aja seperti ini. Misalnya kalau kalian deposit ke Bitcoin ya, klik deposit seperti ini. Kemudian kalian salin untuk alamat addressnya ya, karena untuk setiap akun itu berbeda-beda, jadi jangan sampai salah untuk alamat addressnya, karena nantinya otomatis ya ketika kalian melakukan setoran itu otomatis terkonfirmasi
konfirmasi dan otomatis akan masuk di akun kalian seperti itu. Oke, kita lanjut untuk di bagian fixed untuk stakingnya, dan di sini saya cek bahwa Bitcoin untuk APY-nya ya untuk 153,8% ya, untuk di halaman depan itu sampai dengan 172. Nah, 172 kalau kita ke atau staking di Nomi token ya. Dan untuk Ethereum di 153,8% itu gede banget ya. Untuk Bitcoin, Ethereum, BNB 153 semua ya, 153,8%. Untuk TRX, untuk Dogecoin ya, SRP gede banget. Untuk per tahunnya kita mendapatkan 153,8%. Oke, kita akan coba untuk staking untuk Bitcoin ya. Kita langsung klik deposit saja. Di sini kalian pilih untuk dari wallet balance ya. Tentunya ini 0 karena nggak ada. Kita hilangkan centangnya aja. Kemudian ini kita akan coba untuk fix ya, untuk semua aja 0,44 Bitcoin tadi. Dan di sini ya jangan dicentang seperti ini. Kalau dicentang seperti ini otomatis untuk setiap bulannya itu memang ditransfer ke akun wallet kita, tapi untuk menjadi berkurang ya, untuk yang dihasilkan itu hanya 56%. Nah, lebih baik dihilangkan nanti menjadi 76,9% selama 12 bulan. Nah, kita bisa pilih nih untuk interest rate-nya, untuk mau 1 bulan atau 3 bulan atau di 6 bulan atau di 9 bulan. Kalau saya langsung saja di 12 bulan ya. Oke, kita klik continue seperti ini ya. Jangan lupa untuk di max saja kalau memang kalian ingin untuk semua all in untuk di stakingkan ya. Kemudian kita continue. Nah, di sini untuk kita ada pilihan ya, di mana kita bisa untuk centang seperti ini ya. Otomatis ini akan menghasilkan Nomi, di mana setiap bulannya kita akan mendapatkan token Nomi ya, token Nomi untuk di-convert ke token Nomi. Jadi Bitcoin kita di-convert langsung ke token Nomi ya. Itu kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya dengan tambahan token Nomi. Kalau kita nggak mencentang ini ya, kita nggak menghasilkan token Nomi, tetap kita akan menghasilkan Bitcoin. Kemudian kita centang seperti ini, I have read and agree ya. Kita coba untuk tidak centang untuk Bitcoin, kemudian nanti kalau di USDT kita centang ya. Oke, untuk Bitcoin kita tetap menghasilkan untuk Bitcoin ya, untuk nantinya setiap bulannya. Untuk schedule interest yaitu di 0,34 Bitcoin ya dalam 12 bulan. Untuk interest rate ya 76,9%. Oke, kita create. Nah, ini sudah selesai ya, request send ya, you fix deposit request has been submit and is no pending approval. Oke, create. Oke, bagus. Oke, di sini kita langsung dibawa ke halaman status ya, status aktif ya. Jadi kalau kita lihat detailnya nanti di dalam schedule penghasilan kita itu kita menghasilkan di 0,033836 untuk dalam 1 tahun. Oke, kita back. Kemudian saya lanjut untuk staking untuk USDT ya, untuk USDT. Untuk USDT ini untuk APY-nya itu sampai dengan 119,2%. Kita klik aja langsung. Kemudian kita hilangkan centangnya karena untuk di flexible account memang tidak ada USDT, yang ada itu di wallet balance. Kemudian kita klik max ya, kemudian kita pilih yang 12 bulan saja. Kemudian klik continue, dan di sini saya ingin menghasilkan ya lebih banyak Nomai ya, di mana bisa menghasilkan 26,65% Nomi ya setiap nantinya untuk yang dihasilkan setiap bulannya ya. Jadi untuk schedule interest ya, jadi kita menghasilkan USDT dan menghasilkan Nomi juga ya. Oke, klik kemudian create. Oke, kita mendapatkan your Nomi airdrop kode ya. Kita mendapatkan kode airdrop dari Nomi. Oke, klik create ya. Kita simpan, jangan lupa untuk dicatat ya. Untuk kode airdropnya di sini, dimana kita bisa mendapatkan Nomi juga ketika staking USDT ya, ketika kita centang yang tadi. Dan masih ada satu lagi untuk koin yang belum saya stakingkan, yaitu XRP. Klik aja, ini ada XRP ya, ini juga 153,8% untuk APY-nya. Klik deposit. Di sini kita akan fix juga aja dan max. Kemudian kita ke 12 bulan untuk menghasilkan lebih banyak, dan di sini saya biarkan aja, saya nggak akan centang untuk Nominya ya. Ini menghasilkan 9,35% ya untuk Nomi ketika kita staking XRP. Kita mendapatkan XRP ya.
dan mendapatkan Nomi juga. Dan kita klik ya. Untuk XRP nanti kita menghasilkan 785,918 XRP. Oke, kita klik create ya dan klik create. Oke, di sini sudah 3 yang saya stakingkan, ada Bitcoin, USDT, dan XRP, dan otomatis USDT ini akan menghasilkan Nomi ya karena langsung dikonvert ke Nomi. Dan total yang saya stakingkan USDT tadi di 2010 ya, 2010,6 USDT, dan dikonvert nih menjadi Nomi menjadi 335110 Nomi. Nah, mantap ya. Dan tentunya jangan lupa di sini kita ada your welcome box is now active and waiting to be open ya. Ketika kita pertama kali untuk staking ya, itu akan mendapatkan welcome box ya untuk reward. Kita klik wow. Nah, di sini kita klik open, kita mendapatkan apa nih? Coba kita cek. Kita mendapatkan wow, mantap. 1000 Nomi. Wow. Buy more Nomi to unlock new box. Wow, kita mendapatkan 1000 Nomi. Kita juga bisa untuk mendapatkan box lagi dengan cara melakukan pembelian ya. Untuk melakukan pembelian Nomi, kita akan mendapatkan yang namanya welcome box lagi dan mendapatkan hadiah lagi. Nah, kalian juga bisa melakukan pembelian Nomi ya, mumpung Nomi ini juga masih pre-sale juga ya. Dan di sini kalau kita lihat harga Nomi ya itu di 0,06. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan pembelian bisa melakukan pembelian dengan Bitcoin ataupun dengan XRP atau USDT. Nah, dan Nomi juga ada giveaway nih ya. Untuk giveaway kita lihat untuk giveaway balapan pemegang baru sedang live ya, BMW, yaitu BMW seri 420i plus $50.000 dalam USDC siap diperebutkan. Apa yang harus Anda lakukan yaitu beli dan tahan Nomi ya. Di sini kalian bisa melakukan pembelian dan tahan Nomi. Nah, itu tadi saya sudah melakukan staking dengan 3 token sekaligus ya. Ini kalian bisa melakukan pembelian dari tanggal 29 Juni sampai dengan 31 Agustus ya. Hadiahnya yaitu BMW. Kemudian untuk 50.000 USDC dan 20.000 di Nomi dan 100 topi dan kaos Nomi. BMW akan ditampilkan bersama Nomi di ETHCC dan di sepanjang kawasan pejalan kaki Cannes, Saint-Tropez dan Pelabuhan Monaco. Nantikan kemewahan konvoi VIP dan pengambil alihan tim. Pemenang diundi secara on-chain ya 3 September nih. Untuk nantinya akan diundi dan umumkan di 3 September. Nah, tunggu apa lagi? Kalian bisa cek untuk linknya ada di deskripsi ya. Sebelum kalian ketinggalan untuk programnya Nomi atau eventnya Nomi ini. Dan tentunya jelajahi platform Nomi, lakukan staking kripto Anda, buka press box, dan tentunya raih keuntungan harian dengan tools berkeras institusi yaitu di nomify.com. Oke, untuk PP kalau kita lihat hari ini untuk PP di harga 98 ya 22 ya. Tentunya kalau kita lihat untuk MA-nya ini sudah cross ya di 2050 menandakan memang untuk pergantian tren ya, dari tren kalau kita lihat sebelumnya ini menandakan tren bullish, kemungkinan akan terjadi yaitu bearish. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin juga mengalami penurunan ya, seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu. Kita fokus dulu ke short, dan tadi seperti yang saya katakan juga kemungkinan akan mengalami penurunan karena di sini juga sudah terjadi yang namanya cross MA-nya yaitu di 2050. Apalagi saat ini ada pernyataan ya bahwa Israel ingin seret AS ke perang abadi di Timur Tengah. Nah, Presiden Iran Mossad Pezeshkian mengatakan kepada komentator sayap kanan Amerika Serikat yaitu Tucker Carlson bahwa Israel berusaha melibatkan Amerika Serikat dalam perang abadi di Timur Tengah. Ini merupakan komentar pertamanya sejak serangan Amerika dan Israel terhadap Iran bulan lalu ya. Memang kalau kita lihat perang ini bisa terjadi kapan saja dan Bitcoin bisa terdorong atau terjungkal lebih dalam ya. Jadi kalau kita cek di CoinGlass ya, untuk di order booknya, untuk order buy masih kosong ya. Untuk sentimen positif masih berkurang dan tentunya masih banyak negatifnya. Jadi di sini kalau kita lihat untuk sentimen atau pembelian secara instan itu masih banyak di order short ya, di order short.
Nah, kalian untuk yang ambil order long ya, hati-hati kemungkinan besar akan terlikuidasi ya untuk order longnya, dan ini akan berganti ke short atau lebih dalam di bawah 100.000. Saat ini memang untuk Bitcoin di 107.780 dan akan lebih turun lagi. Nah, untuk PP juga ini akan bersiap meluncur lebih dalam. Jadi untuk kalian yang mau share-share PP, tunggu nanti ketika mungkin PP akan lebih dalam ya. Karena PP waktu itu bisa lebih dalam ya untuk sebelum kenaikan ini, yaitu PP di 5255 saat Bitcoin di 74.500-an ya, saat Bitcoin turun. Nah, kita lihat apakah perang ini akan berlanjut atau memang ini akan berhenti. Tapi kalau kita lihat ya sejarah ya, itu mengatakan bahwa Israel ini mencari gara-gara terus sehingga perang tidak akan pernah berhenti. Dan saat ini ada pernyataan atau narasi bahwa Israel ingin menyeret AS ke perang abadi di Timur Tengah. Nah, ini perang tidak akan berhenti ya. Kita lihat saja untuk kedepannya ya, semoga untuk market berdampak lebih baik ya. Tidak adanya perang, maka market Bitcoin bisa terbang lebih tinggi, dan kalau ada perang bisa saja Bitcoin bisa lebih dalam. Tapi untuk saat ini saran saya untuk kalian yang mengambil posisi long ya, tahan dulu, kita fokus ke posisi short. Dan untuk saat ini Bitcoin akan mengalami penurunan karena di sini sudah terjadi yang namanya cross ya, sudah terjadi yang namanya cross nih. Oke, ini akan meluncur ya untuk Bitcoin. Tetap ya, kalian harus do your own research. Jangan jadikan video kali ini sebagai acuan kalian untuk mengambil posisi apapun atau men-share token apapun. Tetap gunakan uang dingin dan kalian analisa sendiri, kalian prediksi sendiri. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.